Makan malam Helena bersama ayah dan anak Rothschild akan segera berakhir. Dan Charlie dan Maria juga kembali ke istana. Duncan dan Marcus masih berada di pusat data. Duncan sedang berkomunikasi dengan teknisi tentang cara menetapkan aturan penyaringan yang rumit untuk model AI. Setelah aturan ini ditetapkan, mereka akan mulai mengambil informasi perusahaan di seluruh dunia. Dan berusaha untuk menyaring daftar perusahaan yang mungkin menjadi tuan rumah stasiun tentara yang tewas. Dan kemudian lakukan metode eliminasi sedikit demi sedikit untuk mempersempit jangkauan target sebanyak mungkin. Charlie tidak memahami teknologi. Dia juga tidak tahu cara mengoperasikan AI untuk menyelesaikan perhitungan dan deduksi yang rumit. Jadi dia menyerahkannya kepada para profesional untuk melakukannya. Dan dia telah mengatur orang untuk membantunya memecahkan masalah mesin penjual otomatis sesuai rencana. Tidak akan lama lagi mesin penjual otomatis di seluruh dunia akan mengunggah materi video dalam jumlah besar ke model AI melalui internet. Dan kemudian mereka akan dapat mengetahui keberadaan pribadi Victoria. Begitu Victoria muncul, tidak akan sesederhana dia tampil sendirian. Namun akan membawa serangkaian petunjuk. Dan pada saat itu, lebih banyak informasi terkait Warriors Den akan diungkap. Charlie tahu bahwa pesawatnya biasanya lepas landas dan mendarat di Argentina. Dan markasnya pasti tidak jauh dari Argentina. Terlebih lagi, dia harus menggunakan negara ini sebagai batu loncatan setiap kali dia terbang melintasi benua. Jadi ketika seluruh bandara Argentina berada di bawah pengawasannya, keberadaannya akan jelas baginya. Ketika Charlie kembali ke istana, pengurus rumah tangga segera melapor pada Helena. Helena berkata kepada ayah dan anak Rothschild, "Tunggu sebentar, ada yang harus kulakukan. Jadi, permisi sebentar." Setelah itu, dia berdiri dan keluar dari ruang perjamuan dengan anggun. Dia datang jauh-jauh ke kamar tamu Charlie. Mengetuk pintu dengan lembut, dan melihat Charlie duduk di sofa di ruang tamu. Jadi dia bergegas menghampirinya dan berkata dengan hormat, "T.N. Wade, ayah dan anak Rothschild masih berada di ruang perjamuan." Simon menantikan setengah pil dan telah menantikannya selama beberapa waktu. Charlie mengangguk, mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Menyerahkannya pada Helena, dan mengingatkan mereka. Undang dia ke ruang belajar nanti dan ambil pil di depannya. Ingat, kamu harus mengeluarkan seluruh pilnya. Dan potong di depannya. Helena tidak dapat menahan tawanya dan berkata, "T.N. Wade, kamu ingin dia memikirkannya siang dan malam setelah mendapatkan setengahnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Anda harus memberinya motivasi." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saat kamu berbicara dengan Simon, minta kepala pelayan untuk membawa Steve menemui saya. Ada yang ingin kutanyakan padanya." "Baik." Helena berkata, "Kalau begitu aku akan langsung pergi ke ruang kerja dan meminta pengurus rumah tangga untuk mengundang Simon dulu. Dan kemudian minta dia untuk membawa Steve menemuimu." Setelah itu, Helena berkata, "Setelah kamu selesai berbicara dengan Steve, saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahu saya. Kalau begitu aku akan kembali ke ruang perjamuan untuk menyuruh mereka pergi. Dan kemudian kirimkan sisa pilnya kepadamu." "Tidak dibutuhkan." Charlie berkata, "Ambil sisa setengah pil di depan Simon." "Ah?" Helena mengira dia salah dengar dan bertanya tanpa sadar. "Apa katamu, Tuan Wade?" Charlie berkata, "Bagilah pil itu menjadi 2. Berikan setengahnya kepada Simon, dan ambil sendiri separuhnya lagi. Dan kamu harus bertindak dengan sangat santai." Helena buru-buru berkata, "T.N. Wade, setengah pil bernilai $50 miliar AS. Yang mana itu terlalu mahal. Tidak perlu memaksaku meminum setengah pil hanya untuk merangsang Simon. Lagi pula, aku baru berusia 20-an. Dan akan sangat sia-sia jika mengambilnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Mengonsumsi pil di usia 20-an dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang hidup Anda. Apa limbahnya? Lagi pula, pilnya tidak terlalu mahal. Jika Anda menjual terlalu banyak, itu tidak ada gunanya. Jika kamu meminum setengah pil ini di depan Simon, ini akan merangsang dia mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pil di masa depan. Mungkin harganya akan berlipat ganda saat Anda menjualnya setengah pil lagi." Helena masih sedikit ragu. Dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau menolak.
Saat ini, Charlie berkata dengan serius. Bersikaplah tegas, Helena. Jangan selalu ragu, lakukan apa yang saya katakan, jangan ragu. Perkataan Charlie membuat hati Helena tiba-tiba menjadi stagnan. Apa yang dia pikirkan adalah saat Charlie kehilangan kesadaran. Dan dia melepas semua pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Pada saat itu, dia tidak cukup tegas dan ragu-ragu. Jadi pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Berpikir dalam hati, haruskah saya seperti yang dikatakan Tuan Wade? Lebih tegas, lebih tegas. Memikirkan hal ini, dia bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pil di tangannya. Kemudian menatap Charlie, ekspresi dan nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat tegas dan dia berkata, Tuan Wade, jangan khawatir, saya tidak akan ragu lagi di masa depan. Dan pastinya akan menjadi penentu sampai akhir. Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi mengangguk lega dan berkata, Anda adalah ratu sekarang, dicintai oleh jutaan orang dan dihormati oleh puluhan juta orang. Ketegasan dan tekad adalah kualitas yang diperlukan. Mereka harus selalu tercermin dalam aura Anda agar semua orang dapat melihatnya. Helena mengangguk dengan berat. Tuan Wade, yakinlah, saya mengerti. Setelah itu, dia berkata dengan nada tegas, saya akan memberikan setengah dari pil itu kepada Simon. Dan kemudian ambil separuh lainnya di depannya. Saya juga akan menyimpan 30 miliar dolar as terakhir kali seperti yang Anda katakan. TN menyeberang. Saya tidak akan pernah ragu untuk melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan di masa depan. Charlie sedikit terkejut dengan perubahannya. Sambil merasa bahagia untuknya, dia juga memujinya. Saya sangat senang melihat perubahan besar pada diri Anda dalam waktu sesingkat ini. Helena mengedipkan matanya dan tersenyum main-main. Lalu simpan pilnya, angkat roknya dengan kedua tangan. Berjongkok untuk memberi hormat pada Charlie, dan berkata, Tuan Wade, aku akan pergi menemui Simon sekarang. Beberapa menit kemudian, pengurus rumah tangga kerajaan Susan masuk ke ruang perjamuan. Dia mendatangi Simon dan berkata dengan hormat, Tuan Rothschild yang terhormat, Yang Mulia mengundang Anda pindah ke ruang belajar untuk mendiskusikan sesuatu. Simon sangat gembira saat mendengar ini dan bertanya, Sekarang? Ya. Susan mengangguk, memberi isyarat mengundang, dan berkata, Silakan ikuti saya. Baik. Simon sangat senang, berdiri, dan hendak keluar. Sebelum pergi, Susan menoleh ke Steve dan berkata, Tuan Rothschild, harap tunggu di sini sebentar. Aku akan datang menemuimu nanti. Steve sedikit terkejut, tidak tahu untuk apa pengurus rumah tangga itu datang kepadanya. Namun jika dipikir baik-baik, Helena ingin bertemu dengan ayahnya. Mungkin Charlie ingin bertemu dengannya, jadi dia segera berkata, Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Pikiran Simon penuh dengan pil saat ini. Dan dia tidak terlalu memikirkan apa yang dimaksud Susan dengan ini. Jadi, dia mengikutinya ke ruang kerja Helena. Saat dia melihat Helena, Simon berkata dengan semangat, Salam, Yang Mulia. Helena mengangguk sedikit, dan setelah pengurus rumah tangga pergi, dia bertanya pada Simon, Tuan Rothschild pasti sudah menungguku untuk memenuhi janjiku. Benar. Mendengar Helena mengutarakan langsung apa yang ada dalam pikirannya. Simon ragu-ragu sejenak, lalu berhenti bersembunyi dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, sejujurnya, saya sudah tua. Tetapi alasan mengapa saya masih bekerja keras dan datang ke sini secara langsung untuk mengawasi pengiriman seluruh model AI adalah karena saya sangat berharap untuk mendapatkan setengah dari pil ajaib itu secepat mungkin. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan. Sekarang model AI telah dikirimkan. Dan model AI ini menggunakan chip Nvidia terbaru dan terbaik. Yang mana jauh lebih kuat dibandingkan yang ada di Silicon Valley. Ambil contoh pemrosesan video yang ditunjukkan hari itu. Misalnya dibandingkan dengan pemrosesan AI yang populer di internet. Ini adalah dunia yang berbeda. Meskipun video AI di internet terlihat sangat realistis. Sama seperti efek khusus film, Anda dapat melihat banyak kekurangan jika Anda perhatikan lebih dekat. Tetapi video yang diproses oleh model AI ini hampir sama dengan yang asli. Saya rasa selama konten yang diproses tidak terlalu keterlaluan atau terlalu tidak konsisten.
Bahkan jika dianalisis oleh para profesional, mereka tidak akan mampu menganalisis masalahnya. Helena mengangguk sedikit. Simon tidak salah. Ada banyak model AI yang dapat memproses video secara online. Namun kebanyakan dari mereka hanya untuk tujuan hiburan. Sekilas semua orang dapat melihat kurangnya realisme. Namun, model AI di Silicon Valley sangat bagus dalam memproses dan merender video. Ini jelas merupakan level yang sangat tinggi yang dapat menipu dunia. Jika ini digunakan sebagai standar evaluasi penyelesaian misi Simon, maka itu pasti bisa dianggap sebagai penyelesaian yang berhasil. Jadi Helena tidak bertele-tele dan mengeluarkan sepasang sarung tangan sekali pakai dari sakunya. Dia mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung dan berkata kepada Simon, "Ten Simon, ini pil yang selalu kamu impikan. Sesuai kesepakatan kita. Sekarang Anda dapat membeli setengahnya seharga 50 miliar dolar AS. Ketika Simon melihat pil itu, dia menjadi semakin bersemangat dan berulang kali berkata, "Yang mulia, mohon yakinlah. Uangnya telah disiapkan dan dapat dibayarkan kepada Anda kapan saja. Saya hanya tidak tahu apakah ada perbedaan antara informasi pembayaran Anda kali ini dan sebelumnya." Helena tersenyum dan berkata, "Tidak ada perbedaan. Bayar saja sesuai informasi rekening terakhir. Setelah uangnya tiba, aku akan memberimu pilnya." Simon sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, Oke. Yang mulia, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberitahu kepala keuangan saya sekarang. Dan minta dia untuk segera menyelesaikan pembayarannya." Saat dia mengatakan itu, Simon segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon secepat mungkin. Begitu panggilan tersambung, dia tidak sabar untuk memberitahu pihak lain. Segera bayarkan 50 miliar dolar AS ke rekening keluarga kerajaan Nordik. Lebih cepat lebih baik. Pihak lain telah bersiaga di Amerika selama 24 jam. Tinggal menunggu perintah pembayaran Simon. Sekarang setelah perintah diberikan, dia tentu saja tidak berani mengendur dan segera memulai proses pengiriman uang. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang sudah diperintahkan Simon kepadanya. Hal-hal penting ditangani secara khusus. Dan pembayarannya langsung selesai dalam waktu yang sangat singkat. Segera Helena menerima pengingat akan kedatangan uang tunai. 50 miliar dolar AS memang jumlah yang sangat besar bagi banyak perusahaan dan keluarga terkemuka. Jika mereka ingin mengambil begitu banyak uang, mereka mungkin harus menjual properti mereka untuk mencapainya. Namun bagi keluarga Rothschild, 50 miliar dolar AS sangatlah mudah. Bahkan jika uang tunai dalam jumlah besar dibayarkan sekaligus, hal ini tidak akan berdampak buruk bagi mereka. Itu tidak lebih dari beberapa nomor di akun. Sejak uang diterima, Helena tidak menunggu Simon mendesaknya, dan segera mengeluarkan pisau lipat sebesar ibu jari. Temukan bagian tengah pil dengan hati-hati, dan potong menjadi 2. Kemudian, Helena menunjuk pada 2 buah pil di atas meja yang terlihat serupa ukurannya. Dan berkata kepada Simon, "Tuan Simon, kamu boleh memilih satu." Simon sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan merasakannya dan melihat mana yang lebih cocok." Demikian kisah Charlie Way chapter ini, nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya.